Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur sekali hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk beribadah. Bahkan hari ini kita sama-sama memperingati hari Paskah. Paskah berarti melewati. Di dalam perjanjian lama, dengan darah domba, dengan kebaikan dan pertolongan Tuhan, maka orang Israel itu diselamatkan dari kematian. Dan di dalam perjanjian baru, kita melihat gambaran yang begitu nyata dari apa yang kita lihat di perjanjian lama, yaitu dengan darah Kristus, dengan pengorbanannya, dengan kebangkitannya, kita melewati kematian. Baik kematian fisik, terlebih lagi kematian yang berarti keterpisahan dari Allah karena dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema, dari satu tema yaitu kebangkitan yang mengubahku. Kebangkitan yang mengubahku. Nah saudara, saya terkesan dengan tema ini. Mengapa saudara? Karena ibarat lari estafet, tema ini saudara mengindikasikan bahwa kita itu sudah melampaui 2 titik estafet. Maksud saya begini saudara, biasanya di hari Paskah, kita akan mendengarkan khotbah-khotbah tentang fakta-fakta kebangkitan Yesus. Kita akan sama-sama belajar melihat 2 fakta yang begitu kuat, yang tidak dapat dibantah, yaitu fakta kubur yang kosong, dan juga fakta bahwa Yesus yang bangkit itu menampakkan diri kepada banyak saksi. Di dalam ilmu hukum ada istilah yang seingat saya namanya itu unus testis nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Tetapi kita tahu kebangkitan Yesus selama 40 hari di tempat yang berbeda, dengan orang yang berbeda-beda. Bahkan satu ketika 500 orang itu menyaksikan Yesus yang menampakkan diri dengan tubuh, dengan badan kebangkitannya. Saudara, saya mau katakan bahwa di etape yang pertama biasanya kita belajar tentang hal itu. Kita belajar tentang fakta kebangkitan Yesus, yang kemudian mencoba kita menjelaskan kepada saudara-saudara kita yang dipengaruhi, yang dicecoki bahwa dia tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Maka kemudian kita mengkritisi teori mayat Yesus dicuri itu dengan beberapa argumentasi, antara lain, bagaimana bisa serdadu-serdadu yang dipilih khusus dengan tugas khusus, yaitu menjaga jenazah Yesus agar tidak dicuri oleh murid-muridnya. Orang-orang khusus ini, dengan tugas khusus ini, kemudian bisa tertidur semuanya dalam laporannya, mereka tertidur dan kemudian menyimpulkan, menuduh berarti, bahwa murid-murid Yesuslah yang datang mencuri jenazah Yesus. Nah, di sini kita sudah bisa mengkritisi, saudara, kalau prajurit satu regu berjaga-jaga itu tidak mungkin semuanya tidur, ya. Satu regu itu biasanya ada 4 regu yang berjaga-jaga, 16 orang satu tim, berarti ada 4 tim. Biasanya yang kita tahu tidak ada tentara itu yang berjaga-jaga itu tidur semuanya. Pasti ada yang berjaga, ada yang tidur, atau sebaliknya ya, ada yang tidur, ada yang berjaga.
Lalu kita juga mengkritisinya dengan menjawab, mungkinkah prajurit itu tertidur dan tidak terbangun ketika batu yang begitu besar, yang beratnya sekitar 2 ton itu, bisa bergeser tanpa mereka terbangun? Dan kalaupun mereka tertidur, dari mana mereka bisa tahu bahwa mayat itu dicuri oleh murid-murid Yesus? Apa buktinya? Di mana barang buktinya? Nah, kita bisa belajar itu ketika kita mempelajari fakta-fakta kebangkitan Yesus. Lalu kemudian kita juga tahu bahwa murid-murid Yesus bisa menyaksikan bersama-sama kebangkitan Yesus. Ada teori yang mengatakan, mereka itu halusinasi. Saudara, halusinasi tidak mungkin terjadi pada banyak orang di waktu yang bersamaan. Tetapi itulah yang terjadi pada murid-murid Yesus. Mereka di waktu yang berbeda, banyak orang bisa menyaksikan Yesus bangkit. Saudara, saya mau mengatakan bahwa di dalam khotbah ini kita tidak akan membahas banyak itu karena kita tidak fokus di situ, saudara. Kita sudah melewati itu, indikasi dari tema khotbah kita. Nah, saudara, setelah kita menerima fakta kebangkitan Yesus, maka kita masuk ke etape yang kedua, ke titik estafet yang kedua. Saudara, biasanya kita di bawah itu kemudian menemukan atau merenungkan apa makna di balik kebangkitan Kristus. Apa sih maknanya? Maka kita kemudian belajar, melalui kebangkitan Kristus, upah dosa yaitu maut. Maut bisa berarti kematian, maut juga berarti keterpisahan dengan Allah karena upah dosa. Dan itu telah dikalahkan oleh Kristus di kayu salib. Dan Kristus, saudara, bukan hanya menanggung dosa kita di kayu salib, Dia bangkit. Dan kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Dia mengalahkan upah dosa itu, yaitu maut. Karena Dia benar-benar sudah mengalahkan dosa, maka kita pun punya jaminan bahwa kita yang juga hidup di dalam kontrol dosa itu, kita pun bisa menang. Kita pun pasti menang melawan kematian di dalam Yesus Kristus. Maka kemudian kita bernyanyi, sebab Dia hidup, ku ada hari esok, bukan? Kita berkata, jika kematian saja dikalahkan oleh Yesus, maka tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Tuhan kita. Saudara, tetapi tema kita hari ini, kebangkitan yang mengubahku, itu seakan mengingatkan kepada kita bahwa benar, sebab Yesus hidup, kita ada hari esok. Tetapi apakah artinya itu, saudara? Jika kita tidak mengalami pengharapan itu hari ini, betul bahwa tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Yesus. Tetapi apakah artinya itu bagi kita? Jika persoalan masih terasa begitu berat bagi kita hari ini. Tema ini, saudara, mengingatkan kepada kita bahwa tidak cukup jika kita hanya terpesona akan kuasa dan kasih Kristus tanpa mengalami kuasa dan kasih itu. Saudara, berbicara tentang fakta historis, kita tahu dua agama besar, Islam dan Yahudi, keduanya sama-sama menolak fakta kebangkitan Yesus.
Saudara yang dikasih Tuhan, meskipun kita bisa berargumen, berapologetika, dengan konsep-konsep, dengan bukti-bukti secara historis, dibutuhkan lebih dari itu untuk membawa orang-orang datang kepada Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah yang membuat gereja, murid-murid Kristus bisa bertumbuh, bisa bertambah, semakin banyak orang yang percaya? Dibutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan, saudara, bahwa Yesus itu bangkit. Alkitab berkata bahwa murid-murid Yesus itu disenangi banyak orang. Mereka menjadi takut dan gentar melihat kehidupan, kesaksian hidup orang-orang percaya itu. Dengan kata lain, saudara, kebangkitan Yesus bagi para murid Yesus itu bukan hanya sebuah pengetahuan, bukan hanya sebuah emosi sesaat, terpesona oleh kasih Tuhan. Enggak. Tetapi Yesus yang hidup itu hidup di dalam hidup mereka. Mereka menghidupi kebangkitan Yesus itu. Dan itulah yang membuat gereja bertumbuh sampai hari ini. Saya percaya fakta kebangkitan Yesus. Tetapi yang membuat dunia percaya adalah karena kita menghidupi kehidupan Yesus yang sudah bangkit itu. Saudaraku, tema kebangkitan yang mengubahku mengajak kita untuk masuk ke etapa berikutnya. Kalau ditulari estafet, saudara, ya. Di titik berikutnya itu kita harus menjawab pertanyaan. Apa yang harus aku rubah karena Kristus sudah bangkit? Apa yang harus aku ubah karena Kristus sudah bangkit? Jangan berhenti hanya sampai pada pengetahuan akan sebuah fakta. Jangan pula kita berhenti hanya pada sebuah keterpesonaan pada kasih dan kuasa Yesus. Lebih daripada itu, saudara, pengetahuan kita, keterpesonaan kita itu haruslah disempurnakan oleh sebuah perubahan kehidupan. Dan saat ini saya mau mengajak kita membaca perubahan yang terjadi dalam diri seorang murid Kristus setelah dia mengenal Kristus yang bangkit itu. Kisahnya dicatat dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 11. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah.
Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudaraku, setelah kita tahu fakta kebangkitan Kristus dan percaya bahwa Dia berkuasa bangkit dari kematian, maka belajar dari Rasul Paulus, ada 3 perubahan yang harus kita usahakan dalam kehidupan kita. Supaya saudara gampang mengingatnya, saya merangkum dalam 3 kata kunci yang disingkat ITS. ITS, saudara. Apa itu ITS? Saudara, yang pertama, kita harus berubah. Hidup lebih intim dengan Tuhan. Intim dengan Kristus. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudara, ungkapan ini menunjukkan maksud dan alasan dari pernyataan di ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya Paulus bicara tentang pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dan Paulus kemudian menulis juga bahwa dia berusaha memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Itu sebabnya dia berkata, satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus. Demikian diterjemahkan oleh Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus. Saudara, kata mengenal dalam bahasa Yunani yang digunakan di sini yaitu ginosko, itu menunjukkan bahwa Rasul Paulus ini membuat satu keputusan untuk mengenal Yesus. Nah, saudara, makna dari kata ginosko atau mengenal di sini adalah mengenal Kristus bukan sebagai sebuah proses atau tahap demi tahap selama mengenal Kristus. Bukan seperti itu pemahamannya, tetapi yang ditekankan di sini adalah mengenal Kristus secara sempurna sampai pada akhirnya.
mengenal Kristus sedalam-dalamnya, secara sempurna, dan terus mengenal Kristus sampai pada akhirnya. Bukan hanya sekedar mengetahui, bukan hanya sekedar mengenal tentang Kristus, tetapi sungguh-sungguh mengenal Yesus secara pribadi. Mengalami siapa Kristus itu sebenarnya. Atau dengan kata lain, menyatu dengan Kristus. Menyatu dengan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu tidak dapat dipisahkan dari Kristus. Dalam kata Kristen atau kekristenan itu ada kata Kristus atau ada Kristus di dalamnya. Orang Kristen adalah pengikut Kristus. Kekristenan tidak bisa dipisahkan dari Kristus. John Stott, penulis yang terkenal, berkata, kekristenan tanpa Kristus ibarat figura tanpa foto. Seperti tubuh tanpa nyawa. Saudaraku, inti kekristenan itu terletak pada relasi kita dengan Kristus. Pertanyaannya, saudara, sejauh mana hubungan kita dengan Kristus hari ini? Adakah kita masih berusaha apel tiap hari dengan Kristus? Meluangkan waktu khusus untuk memuji Dia, bercakap-cakap dengan Dia, mendengarkan sabdanya. Atau jangan-jangan sekalipun kita lebih sering ada di rumah, tetapi lebih bertambah pula kesibukan kita untuk hal-hal yang lain. Kita lebih peduli pada diri kita, pada kepentingan kita, daripada perasaan Dia. Saudaraku, perubahan yang pertama bagi setiap kita yang tahu Yesus bangkit, yang percaya bahwa Dia hidup, adalah menjalin relasi dengan Dia. Karena Dia adalah pribadi yang hidup, bukan? Dia bukan tokoh sejarah yang sudah mati. Dia Tuhan yang hidup. Bagaimana relasi kita dengannya? Saudara, perubahan yang kedua, tadi intim dengan Kristus. Yang kedua, hidup dalam tobat atau pertobatan. Saudara, perhatikan ungkapan kemudian Paulus berkata, dan mengenal, dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan kuasa kebangkitannya. Nah, saudara, kata atau ungkapan kuasa kebangkitannya di sini tidak bisa kita pisahkan dari kata kerja mengenal yang ada di depan. Jadi mengenal Kristus dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu bukanlah dua peristiwa yang berbeda. Peristiwa mengalami kuasa kebangkitannya itu merupakan bagian dari peristiwa mengenal Kristus.
Jadi ungkapan dan mengenal kuasa kebangkitannya itu saudara, berarti apa? Artinya adalah mengalami sendiri kuasa kebangkitan Kristus. Mengalami kuasa yang menghidupkan dia dari kematian. Saudara, kata kuasa dalam kuasa kebangkitannya itu bukan hanya bermakna kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus dan yang juga akan membangkitkan Rasul Paulus dari antara orang mati nanti. Tetapi kata ini juga merujuk pada kuasa Kristus yang sudah bangkit dan sedang bekerja dalam kehidupan orang percaya. Bukan hanya bicara tentang nanti, tetapi kuasa itu, kuasa kehidupan Yesus itu saudara, sedang bekerja saat ini. Sedang bekerja saat ini dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Sebelumnya orang percaya mati karena dosa. Tetapi kini kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja membangkitkan orang-orang percaya itu untuk menuju hidup baru dalam Kristus Yesus. Saudaraku, bangkit bukan hanya bicara tentang bangun dari kematian fisik, tetapi juga bicara tentang bangun dari keterlenaan kita akibat buaian dunia ini. Bangkit dari keterpurukan dosa-dosa kita. Bangkit berarti bergerak, pergi melakukan perintah dan kehendak Allah atas hidup kita. Saudaraku, bagaimana Rasul Paulus memaknai kuasa kebangkitan Kristus itu? Nats yang kita baca menunjukkan bahwa Rasul Paulus itu memaknainya dengan perubahan tujuan dan perubahan nilai-nilai kehidupannya. Pengenalan akan Kristus membawa Paulus pada pembalikan tujuan hidupnya. Kalau dulu tujuan hidup Paulus adalah menaati hukum Taurat supaya dia bisa dibenarkan. Kalau dulu tujuan hidupnya adalah mencari kebanggaan, prestis yang sifatnya lahiriah. Maka sekarang Paulus berusaha mencari keselamatan dan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Tujuan kehidupannya sekarang adalah dibenarkan karena Kristus, bukan lagi karena perbuatan-perbuatannya. Tujuan hidupnya sekarang adalah mengenal Kristus, mengenal Yesus yang bangkit itu. Saudaraku, pengenalan akan Kristus juga membawa Paulus pada perubahan nilai-nilai hidupnya. Dia berkata, apa yang dahulu aku anggap membanggakan, sekarang ku anggap sampah. Apa yang dahulu ku anggap sebagai keuntungan, sekarang kulihat sebagai kerugian. Saudaraku, inilah perubahan yang bersifat transformatif. Perubahan yang total. Kita menilai hal-hal di dunia ini secara berbeda. Apa yang mungkin selama ini kita anggap kebanggaan, ketika kita berjumpa dengan Kristus itu menjadi hal yang tidak berarti lagi. Apa yang dahulu kita anggap keuntungan, ternyata adalah sebuah kerugian.
Lalu bagaimana kita mengukurnya? Saya suka penjelasannya, Pendeta Yakub Trihandoko berkata bahwa segala sesuatu yang menghalangi pengenalan kita dengan Kristus, yang menghambat pengenalan kita kepada Kristus, semua yang menghalangi kita mengenal Kristus, yang menghambat kita mengenal Kristus, itu adalah sampah. Hal-hal itu adalah kerugian. Kalau kekayaan, kalau nama baik, popularitas, atau apapun yang kita miliki itu kemudian menghambat kita untuk mengenal Yesus dengan lebih baik, maka semuanya yang kita banggakan itu tidak lebih daripada sampah. Apa yang kita anggap keuntungan sebetulnya adalah kerugian, karena kita dihambat untuk mengenal Kristus. Saudaraku, hidup dalam tobat adalah berbalik. Kata tobat dalam bahasa Yunani itu metanoia, itu artinya berbalik, saudara. 180 derajat, berbalik. Dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Dari tujuan hidup yang lama, dari nilai-nilai kehidupan yang lama kepada tujuan dan nilai-nilai kehidupan yang baru. Saudaraku, inilah wujud konkret dari mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Saudaraku, sejauh mana kita mengalami hidup yang berkemenangan itu? Sudahkah kita mengalaminya? Jika belum, mungkin karena kita belum metanoia. Kita belum berbalik dari kehidupan kita yang selaras dengan kehidupan Yesus yang bangkit itu. Saudaraku, yang ketiga, apa yang harus berubah dalam kehidupan kita? Saya sebut hidup dalam serupa dengan Kristus. Tadi intim, tobat, serupa dengan Kristus. Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan dalam penderitaannya. Untuk memahami ungkapan ini kita harus menghubungkan dengan kalimat sebelumnya, yaitu mengalami kuasa Kristus yang bangkit. Dan mengalami kuasa Kristus yang bangkit itu tidak bisa dipisahkan dari menghayati penderitaannya. Itu bukan dua pengalaman yang terpisah. Kedua hal itu adalah bagian dari satu pengalaman yang sama. Persekutuan dalam penderitaan Yesus itu sangat mungkin berarti pengalaman rohani di dalam hati manusia, bukan pengalaman yang terjadi di luar tubuh atau aniaya atau disakiti, saudara. Persekutuan dalam penderitaannya adalah pengalaman rohani seseorang sama seperti mengalami kuasa Kristus yang bangkit itu. Pengertian ini diperjelas oleh anak kalimat berikutnya yang berkata, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Atau dengan kata lain, Paulus mau berkata bahwa saya ingin turut menderita dengan Dia dan menjadi sama dengan seperti Dia dalam hal kematiannya. Saudaraku, kalau demikian kita dapat memperjelas hubungan dari kedua ungkapan ini pada bagian akhir ayat ini, misalnya dengan berkata bahwa dengan menderita seperti Kristus atau dengan mati bagi Dia, sama seperti Dia mati bagiku, aku ingin merasakan derita yang Dia alami
dan menjadi sama seperti Dia yang rela menderita sampai mati. Saudaraku, menjadi serupa dengan Kristus bisa bermakna hurufiah, kita mau solider dengan Dia dan merasakan apa yang Dia rasakan, bahkan dalam kematiannya. Tetapi menjadi serupa juga dapat dipahami secara kiasan, di mana Rasul Paulus ingin mematikan dosa di dalam dirinya. Meskipun Rasul Paulus berkata ingin menderita seperti Kristus bahkan sampai mati, menjadi serupa juga bisa merujuk pada perubahan rohani seseorang dalam konteks ini. Dia mau menjadi serupa dengan Kristus, bersatu dengan Kristus. Karena itu dia terus berjuang untuk mematikan dalam dirinya manusia lama yang berdosa itu. Supaya apa? Supaya saya dapat berkenan kepada Kristus. Supaya saya dapat bersatu dengan Kristus. Ada harga yang harus dibayar. Bukankah Allah kita adalah Allah yang kudus? Dan tidak mungkin kita menghampiri Allah yang kudus, bergaul dengan Allah yang kudus dengan menenteng tas dosa-dosa kita. Hidup di dalam dosa-dosa kita. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Dia? Bagaimana kita bisa serupa dengan Dia? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira menjadi serupa dengan Kristus ini, saudara juga bisa pakai kata solider dengan Kristus. Dan dari sanalah kita mendapatkan kekuatan untuk tetap bertahan. Paulus menggunakan kata bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan. Bukan karena apa yang dari luar yang kita terima, saudara. Tetapi karena Tuhan Yesus, kita adalah milik Tuhan Yesus. Dan itu membuat kita bertahan, saudara. Ketika kita harus tetap melayani di saat yang sulit, kita dapat tetap bersyukur dan memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena di saat-saat yang paling sulit, Yesus tetap memberikan yang terbaik kepada kita. Bertahan, tetap melakukan hal-hal yang baik. Sekalipun rasanya kita melihat, waduh dunia sudah berubah. Orang yang mengambil jalan pintas, orang yang mengambil jalan serong kok kelihatan lebih senang dihargai, dihormati. Sementara saya yang lurus-lurus ini menderita. Saudaraku, dengan melihat menjadi serupa di dalam penderitaan Kristus dan juga mengalami kuasa kebangkitannya itu, kita akan dimampukan untuk bertahan, tetap melakukan hal-hal yang baik. Pada akhirnya Paulus berkata, supaya aku pada akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jelas dia berkata di sini tentang kebangkitan orang-orang percaya yang setia. Mereka akan dibangkitkan kembali pada saat Tuhan Yesus kembali ke dalam dunia pada akhir zaman. Mereka akan dipersatukan bersama dengan Kristus. Dan Kristus bersama dengan orang-orang percaya itu akan masuk pada alam kekekalan yang dijanjikan oleh Allah. Dan semoga kita ada di antaranya, saudara-saudara. Bagian yang terbaik masih ada di depan, menunggu kita. Jangan merasa dunia sudah runtuh. Ketika apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, tidak atau belum kita dapatkan. Karena bagian yang terbaik masih ada di depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk intim, untuk tobat, dan serupa dengan Kristus. Hari lepas hari. Iman kepada Kristus itu bukan satu titik, saudara.
Iman bukan bicara tentang mengetahui saja atau merasa saja. Tapi iman itu mempercayakan hidup kita. Seperti sebuah garis yang panjang. Kita mempercayakan hidup kita kepadanya sampai pada akhirnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, acap kali saya menggambarkan diri saya seperti seekor siput. Saudara tahu siput? Siput itu berjalan sangat lambat, saudara. Saya merasa kemajuan saya begitu lambat. Ada kalanya saya merasa iri mungkin ya, melihat teman-teman saya, termasuk junior-junior saya, wah semua luar biasa dipakai Tuhan. Luar biasa menjadi berkat. Tentu saya bersyukur, saudara. Tetapi saya juga bertanya, dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya, Tuhan percayakan kepada saya, rasanya kemajuan saya terlalu lambat. Saya melihat diri saya seperti seekor siput. Sampai suatu ketika Tuhan seperti berbicara kepada saya dan Dia berkata, "Gak apa-apa. Gak apa-apa kamu seperti siput. Yang penting kamu ada di jalan yang benar dan kamu sedang menuju ke arah yang benar." Kalau saudara juga merasakan hal yang sama, saya ingin memberikan pesan yang sama juga kepada saudara-saudara. Kalau saudara merasa kemajuan saudara begitu lambat, seperti seekor siput, nggak apa-apa. Yang penting saudara ada di jalan yang benar, on the track, dan saudara terus berjalan di arah yang benar. Yang terakhir, saudara, tapi kita juga diingatkan satu hal yang saya kira penting. Waktu kita tidak banyak. Waktu kita tidak banyak, saudara. Kita tahu beberapa orang-orang yang kita kasihi sudah mendahului kita. Dan itu mengingatkan kepada kita, waktu kita tidak banyak. Waktu untuk intim dengan Tuhan juga tidak banyak, saudara, selama kita ada di dunia ini. Waktu untuk hidup di dalam pertobatan juga tidak banyak, saudara. Waktu untuk kita menjadi serupa dengan Kristus juga tidak banyak. Karena itu mari kita menghargai kesempatan yang masih ada. Tidak menunda-nunda. Biarlah Paskah tahun ini tidak berlalu tanpa perubahan yang berarti dalam kehidupan kita. Semoga hidup kita berubah karena Yesus itu hidup. Dan Dia yang hidup itu ada bersama-sama dengan kita.